Media Vietnam ketar-ketir Jay Itzes segera perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam Sohavian ketar-ketir mendapat Jay Itzes akan segera perkuat timnas Indonesia. Mereka pun memperingati timnas Vietnam untuk cermat dalam memonitor kekuatan timnas Indonesia yang akan dihadapi dalam Piala Asia 2023 hingga berpeluang juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik berdarah Belanda, Jay Itzes telah dipastikan bakal memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasinya langsung bahwa Itzes akan segera dinaturalisasi. Jay Itzes pun itu disinyalir akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di sejumlah ajang bergengsi ke depannya. Di antaranya ada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot spill pemain Turkmenistan U23 yang berbahaya untuk timnas U23. Turkmenistan U23 baru saja menghabisi timnas Chinese Taipei U23 4 gol tanpa balas dalam partai pertamanya di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 6 September 2023 malam. 4 gol Turkmenistan U23 dicetak oleh hat-trick Sampamet Idiro pada menit ke-25, ke-62, dan ke-78 serta Nurmirat Roziev di menit ke-76. Selanjutnya Turkmenistan U23 akan menghadapi timnas Indonesia U23 di Stadion Manahan pada 12 September 2023. Elkan Bagot pun mengungkapkan pemain timnas Turkmenistan U23 yang berbahaya di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain Turkmenistan U23 yang dianggap Bagot dapat mengancam timnas Indonesia U23 ialah Sampamet Idiro, penyerang berusia 22 tahun yang berpengalaman bermain di Piala AFC 2021 dan 2022. Dipanggil timnas U24 untuk Asian Games, Robby Darwish ingin kembalikan rasa percaya diri. Dua pemain Persib Bandung, Robby Darwish dan Kakang Rudianto terpanggil ke timnas Indonesia U24 untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai persiapan ajang Asian Games ke-19 di Hangzhou, China. Robby Darwish dan Kakang akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 7-15 September 2023 di Jakarta. Kemudian mengarungi turnamen di China pada tanggal 16-8 Oktober 2023. Robby Darwish mengaku senang bisa kembali mendapat kesempatan menjadi bagian dari timnas Indonesia U24 untuk ajang Asian Games di China nanti. Robby Darwish mengaku mendapat kepercayaan terpanggil ke timnas Indonesia U24 membuatnya merasakan motivasi tersendiri untuk mendapat menit bermain dari Bojan Hodak saat kembali bergabung ke Persib Bandung. Persita Depak Luis Edmundo Duran setelah kalah 6 kali berturut-turut. Langkah penting harus diambil Persita Tangerang. Tim berjulukan Pendekar Cisadane itu memutuskan untuk mendepak Luis Edmundo Duran sebagai pelatih. Persita Tangerang menjelma sebagai tim pesakitan di BRI Liga 1 2023-2024. Pendekar Cisadane menelan 6 kekalahan beruntun. Dimulai ketika keok 0-1 dari Bayangkara FC, Persita kembali kalah ketika berhadapan dengan PSM Makassar 0-1, Persebaya Surabaya 0-1, PSS Sleman 2-3, Borneo FC Samarinda 1-2, dan Madura United 1-3. 4 dari 6 nihil poin itu bahkan terjadi ketika Persita Tangerang bermain di kandang. Luis Duran gagal menjaga keangkeran Indomil Arena untuk Pendekar Cisadane di musim ini. Luis Duran baru menangani Persita sejak Februari 2023 untuk menggantikan Alfredo Vera. Arsitek asal Chile itu memimpin Pendekar Cisadane dalam 20 pertandingan. Hasilnya, Persita hanya bisa merebut 7 kemenangan, 3 kali imbang, dan menelan 10 kekalahan, termasuk 6 diantaranya dalam musim ini. Kiper asal klub Liga 2 tambah porsi latihan secara mandiri agar bisa bersaing di timnas U23. Penjaga gawang timnas Indonesia U23 Nuri Agus Wibowo menyadari bahwa dia menghadapi persaingan ketat untuk bisa mendapatkan menit bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebagai salah satu pemain terbaru di timnas Indonesia U23, Nuri Agus mesti bersaing dengan kiper-kiper lainnya yang sudah lebih dulu menjadi langganan, baik itu Hernando Ari maupun Dava Fasya. Dari segi pengalaman, Nuri Agus memang tak begitu mentereng, sebab Hernando Ari sudah lebih sering tampil bersama timnas Indonesia U23 maupun jadi kiper andalan utama Persebaya Surabaya. Sementara itu Dava Fasya memang terhitung lebih junior jika ukurannya adalah usia. Namun kiper berusia 19 tahun ini sempat menjadi andalan timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, dia juga sudah mengukir debut di BRI Liga 1 bersama Borneo FC. Praktis, Nuri Agus jadi pemain yang paling minim pengalaman sebab menit bermainnya hanya berkisar di kasta kedua. Musim lalu dia sempat berjuang bersama Persiapati di Liga 2 2022-2023. Adapun musim ini dia bakal berseragam FC Bekasi City. Jeda FIFA Matchday, momentum Persik memulihkan 4 pemain cedera. BRI Liga 1 2023-2024 berhenti sejenak selama 2 pekan karena kalender FIFA Matchday. Sejumlah kontestan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu memanfaatkan rehat untuk memperbaiki kinerja tim, tak terkecuali Persik Kediri. Bagi Persik Kediri, waktu jeda ini menjadi momen untuk mengenjot fisik dan menyempurnakan taktik serta strategi permainan. Arthur Irawan dan kawan-kawan memang dituntut harus bekerja lebih keras lagi karena masih berada di peringkat ke-13 dalam klasemen sementara
juara BRI Liga 1. Selain perbaikan teknis, momen ini dimanfaatkan Persik Kediri untuk memulihkan 4 pemain yang sedang dibeli cedera. Mereka adalah Simaningbo, Alham Rahihanusa, Flavio Silva, dan Jeffinho. 3 nama yang disebut pertama mengalami cedera hamstring, sedangkan Jeffinho bermasalah dengan lututnya. Bahkan Simaningbo absen sebanyak 6 laga yang telah dijalani Persik, sementara Hamra dan Flavio tidak tampil dalam 2 partai. Jeffinho mangkir dalam 4 pertandingan setelah ditabrak bek Persis Jamerson Xavier pada pekan ke-8 lalu. Kode Masilkers segera perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Masilkers memberikan kode segera perkuat timnas Indonesia. Kode yang diberikan bek berusia 22 tahun itu dengan memunculkan video kualifikasi Piala Asia U23 2024 hingga gambar jam. Bagi yang belum tahu, Masilkers diketahui punya darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Namun, bek milik FC Twente itu lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Masilkers sendiri sempat gencar dikabarkan bakal naturalisasi oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Bek berdarah Indonesia Belanda itu pun memberikan sejumlah kode, salah satunya dengan memfollow Instagram resmi PSSI. Terbaru, Masilkers memunculkan sebuah video kualifikasi Piala Asia U23 2024 hingga gambar jam di Instagram Stories-nya. Dalam unggahan itu, ia menampilkan video aksi mantan rekannya di FC Twente Junior, yakni Omid Musawi. Lama tak membela timnas, Egy Maulana Fikri siap unjuk kemampuan saat hadapi Turkmenistan. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menyambut antusias tampil di level internasional lagi. Maklum saja, dia sudah lama tidak dipanggil bergabung skuad Garuda. Namanya masuk skuad timnas Indonesia yang bakal menjamu Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023. Egy bersama para pemain tim Merah Putih menjalani latihan 2 kali pada Rabu 6 September 2023. Dia optimis kesempatan pada pertandingan ini bisa menjadi awal kembalinya setelah sempat diparkir dari timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia wajib pahami instruksi meski Sintayong absen. Agenda latihan timnas Indonesia dipimpin oleh asisten pelatih Chin In Kyung. Penyebabnya Sintayong juga harus menangani timnas Indonesia U23 di Solo. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2023 di Stadion Manahan Solo 6-12 September 2023. Sementara timnas Indonesia menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat 8 September 2023. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri tidak menghadapi kendala tanpa kehadiran Sintayong. Dia yakin para penggawa skuad Garuda tetap akan menjalankan instruksi dengan baik untuk mengalahkan Turkmenistan. Egy Maulana Fikri pun menegaskan selama Sintayong belum datang, para pemain yang menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia fokus menjalani taktik yang sudah dipersiapkan dan akan dievaluasi saat pelatih asal Korea itu datang. Gara-gara jeda internasional, Persija Jakarta tunda penanganan cedera Rico Simanjuntak. Persija Jakarta terpaksa menunda penanganan cedera dari Rico Simanjuntak karena adanya jeda internasional. Menurut pemaparan dokter Persija, Iksan Eka Putra Aivoka, cedera Rico pun belum bisa ditangani karena saat ini sang pemain tengah berlibur di kampung halaman. Sebagaimana diketahui, pemain yang akrab disapa si Kancil itu mengalami cedera saat berlaga melawan Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Sabtu 2 September 2023. Pemain itu andalan Persija ditarik keluar pada menit ke-8 setelah merasakan sakit di pahanya. Iksan mengatakan Rico mengalami keluhan di paha kanan bagian belakang. Pemain itu pun langsung mendapatkan penanganan medis usai laga. Akan tetapi untuk penanganan lebih lanjut, pihak dokter Persija belum bisa melakukannya sebab para pemain saat ini tengah diliburkan lantaran kompetisi ditunda imbas jeda internasional.